Cerita dibuka di kastil kerajaan Limia. Saat ini Makoto telah menghilangkan efek pesona pahlawan di Sofia. Hal itu membuat dia tidak berbicara tentang pahlawan kekaisaran lagi. Sofia masih mengeluarkan haus darah, namun, dia tiba-tiba mulai tertawa. Lantas Makoto menanyakan tentang hal yang membuat Sofia tertawa. Lalu Sofia menjawab bahwa ada dua hal yang membuat dia tertawa. Yang pertama, temannya meninggal dengan cara yang benar-benar cepat dan mudah. Mendengar hal itu, membuat Makoto takjub dengan Shiki, walaupun sebenarnya Makoto berpendapat bahwa Shiki tidak akan kalah. Tapi untuk Shiki yang sampai membunuh juga, ternyata Shiki menjadi lebih kuat dari yang Makoto kira. Dan yang kedua adalah, pertaruhannya dengan Lancer, yang berakhir dengan kemenangan Sofia. Mereka bertaruh tentang siapa yang mati lebih dulu, maka dia akan memberikan sisa hidupnya. Saat ini, kegembiraan dalam ekspresi Sofia hilang, tetapi dia terus berbicara. Lalu mengatakan bahwa dia merasa jijik, dengan orang yang bertarung sambil memandang rendah lawan mereka. Kemudian Sofia mengatakan akan menunjukkan kartu trufnya. Kartu truf yang mengalahkan dua naga superior dan membunuh mereka sebelumnya. Tepat setelahnya, area berwarna yang memuakkan tersebar di lantai, dan meluas dengan Sofia sebagai pusatnya. Tak lama setelahnya, itu juga mencapai kaki Makoto dan bahkan membentang ke langit. Setelah hampir memenuhi ruangan audiens raja, perluasannya berhenti. Tepat setelahnya, suara yang keras seperti kaca pecah bergema di ruang itu. Sekarang Makoto serasa berada di sebuah domain yang dibuat Sofia. Kemudian dari setiap bagian langit, pedang mulai muncul satu demi satu, sampai dengan 1080 pedang. Masing-masing dari mereka adalah pedang dengan desain yang berbeda. Setelah itu, Sofia mengatakan ke Makoto, "Selamat datang di sangkar pedang, tempat di mana Lancer menyimpan pedang yang dia kumpulkan. Dan, juga merupakan tempat eksekusi." Lalu Sofia tersenyum. Kemudian Sofia diam-diam menutup matanya, dan menarik napas dalam-dalam. Sofia yang tidak langsung menyerang Makoto, membuat Makoto memutuskan untuk menggunakan Sakai, untuk memahami karakteristik domain Sofia. Dari semua pedang yang melayang, Makoto bisa merasakan adanya denyut kehidupan di pedang tersebut. Hal itu membuat seolah-olah pedang dan Sofia berbagi kehidupan. Lalu Sofia mengatakan akan melakukan tarian pedang sampai Makoto mati. Setelahnya, dia mengambil dua pedang. Makoto juga memunculkan senjata yang dia ambil dari ruang penyimpanan yang terhubung dengan Asora. Lalu Makoto memutar tangan kirinya ke arah Sofia sambil memegang senjata yang dia ambil sebelumnya. Melihat hal itu, Sofia mengaum, dan dengan kecepatan peluru, Sofia memotong ke arah Susanoo, dan membuat Susanoo terpotong. Kemudian Makoto mengubah sakainya menjadi peningkatan, yang membuat tubuh Susanoo yang terpotong langsung diregenerasi, dan kembali ke bentuk normal. Setelah itu Makoto mengambil panah putih di tangan kanannya, dan merubah panah itu ke bentuk senar. Melihat hal itu, Sofia melanjutkan serangannya dari langit. Matanya tidak menyimpang dari tangan kiri Makoto setiap saat. Lalu Makoto menuangkan sejumlah besar kekuatan sihir, ke panah putihnya yang terang. Panah itu terus-menerus mengubah warnanya menjadi merah muda, dan kemudian, berubah menjadi merah yang lebih dalam. Dan panah itu terbuat dari bahan yang sama dengan cincin Makoto, yaitu Draupnir. Selagi Makoto mengumpulkan kekuatan di panahnya, pedang melayang Sofia terus melancarkan serangan ke Makoto tanpa henti, ditambah serangan pedang dari kedua tangan Sofia dan sihir yang dikeluarkannya. Dalam semua itu, Sofia dengan terampil menghindari serangannya sendiri saat bersamaan dalam menyerang Makoto. Tetapi semua itu hanya membuat tubuh Susanoo tertebas, tercabik. Tapi itu tidak masalah bagi Makoto.
Kemudian, setelah mengumpulkan Arya di panahnya, Makoto menarik panah Azusa hingga batasnya. Makoto berniat untuk melenyapkan semua yang ada, baik itu pedang, maupun Sofia, dalam satu serangannya. Kemudian Makoto memejamkan mata, dan terdiam dalam fokusnya. Sofia yang melihat itu, mencoba untuk membingungkan Makoto, dengan bergerak dengan cepat ke tempat-tempatnya yang berbeda. Tapi Makoto bisa melihat semua itu, kemudian Makoto melepas panah sihirnya. Dan, itu mengenai Sofia, dan menghancurkan seisi domain Sofia. Setelah itu, Makoto membuka matanya perlahan, dan melihat ke arah Sofia yang nyawanya sebentar lagi dicabut malaikat. Lalu Makoto mengatakan ke Sofia, bahwa nama aslinya adalah Misumi Makoto, dan seorang pemanah. Kemudian dengan kata-kata terakhirnya, Sofia berkata, "Aku masih belum, pria itu, Ruth, aku bahkan belum bertemu dengan naga tertinggi harmoni. Persetan aku akan mati." Lalu Makoto mengatakan bahwa Sofia yang berkata mengenai Ruth, sungguh kasihan, karena Ruth menggunakannya sebagai pengganti kamera, dan sampai saat terakhir pun, Sofia tidak menyadarinya. Lalu Makoto melanjutkan kata-katanya, akan tetapi tidak ada jawaban lagi dari Sofia. Karena tahu Ruth yang sedang menonton, selagi menatap jauh ke mata Sofia, Makoto mengucapkan selamat tinggal ke Sofia, dan juga berkata ke Ruth, "Kamu berhutang satu padaku." Setelah itu, domain Sofia menghilang dan terdengar bunyi kaca pecah seperti saat domain diaktifkan. Sekarang di ruang audiensi raja yang sunyi, hanya ada Makoto dan busurnya. Lalu Makoto bertanya-tanya, apa hubungan yang dimiliki Sofia dengan Ruth? Ya. Karena masalah di Limia sudah selesai. Target selanjutnya dari Makoto adalah Stella Fort. Makoto ada berpikir untuk menembak langsung panahnya dari tempatnya berada saat ini, tetapi dia pikir itu akan menjadi sangat buruk. Karena jika ada orang dalam lintasan panahnya ke Stella, itu hanya akan membunuh mereka sia-sia juga. Lalu Makoto melihat ke arah langit, dan setelahnya melompat. Setelah lompatan beberapa meter, pada saat momentum melemah, Makoto menggunakan kekuatan sihir untuk menguatkan pijakannya, dan melakukan lompatan lagi, hingga mencapai tinggi yang bisa melihat seluruh bagian kerajaan Limia. Setelah itu, Makoto melihat perkiraan arah Stella Fortress. Tetapi kegelapan malam masih menghalangi penglihatannya. Kemudian Makoto menandai tempat yang dapat dia katakan dengan topografi, bahwa Stella Fort ada di sana. Lalu Makoto berkonsentrasi pada lokasi itu, dengan beberapa trial and error, penglihatan Makoto akhirnya menemukan sebuah benteng raksasa yang tidak menyala. Setelah menemukannya, Makoto mengambil panah lain dari ruang penyimpanannya. Lalu Makoto menarik busur itu, dan melesat, dan akhirnya mengenai Stella Fort. Sehingga menciptakan pilar cahaya yang indah. Makoto dengan sabar melihatnya, dan mengkonfirmasi keadaan ketika itu selesai. Setelah itu, benteng dan sebagian medan di sekitarnya, menjadi tak berbentuk. Dan dengan ini, permintaan Dewi telah selesai. Setelahnya, Makoto membubarkan kekuatan sihir yang berfungsi sebagai pijakannya. Lalu Makoto jatuh bebas. Di saat mau mencapai tanah, Makoto menciptakan beberapa pijakan untuk memperlambat jatuhnya, dan mengubah lintasan jatuh. Sesaat setelahnya, Makoto jatuh ke tanah. Setelah itu, Makoto mengkonfirmasi lokasi Shiki, dan sosok Shiki, yang sedang kesulitan mengatakan sesuatu dalam transmisi pikiran. Lalu Makoto bertanya, kenapa Shiki dalam bentuk itu? Mendengar itu, Shiki menundukkan kepalanya, dan meminta maaf telah mengekspos penampilannya. Tetapi itu bukan masalah bagi Makoto. Kemudian Makoto mengajak Shiki untuk kembali. Karena melihat ibu kota yang hancur, Shiki bertanya ke Makoto bagaimana dengan ibu kota dan pahlawan.
Lalu Makoto mengatakan bahwa, orang-orang Limia seharusnya bisa melakukan sesuatu tentang ibu kota, dan tentang pahlawan, Makoto akan menceritakannya nanti. Lalu Makoto berpikir apa yang akan dia katakan dan wajah seperti apa yang akan dibuat, jika nanti ketemu pahlawan, karena Makoto telah menunjukkan kepadanya cosplay pahlawan yang memalukan, dan Makoto melihat cosplay seksi Hibiki. Lalu setelahnya, Makoto dan Shiki berbicara tentang bagaimana Makoto yang akan ketemu pahlawan nantinya. Setelah itu, Shiki menanyakan bagaimana dengan Tomoe, dan yang lainnya, karena dia tidak mendapatkan transmisi pikiran dari Tomu, dan yang lain. Lalu Makoto mengatakan bahwa mereka sudah ada di Asora. Sebelumnya, di dalam transmisi pikiran, Makoto ketawa dengan apa yang Tomoe sampaikan, yang membuat Makoto menantikan laporannya. Karena melihat Makoto yang tidak ada luka ataupun kotoran di tubuhnya, Shiki lantas bertanya tentang pertarungan Makoto dengan Sofia. Makoto mengatakan bahwa Sofia adalah lawan yang berguna untuk menguji kekuatan. Lalu setelahnya, mereka kembali ke Asora, dan berpikir akan mengadakan perjamuan untuk pencapaian penduduk Asora. Lalu Shin berpindah di Asora. Makoto yang baru terbangun dari tidurnya, saat ini berada di depan cermin. Dia melihat matanya sendiri yang setengah terbuka, dengan kantung mata di bawahnya. Lalu dia memikirkan saat kembali ke Asora. Ketika Makoto dan Shiki kembali, hari sudah hampir pagi. Mereka disambut oleh para orc dan kurcaci, serta Tomoe dan Mio yang telah kembali sebelum mereka. Dan hasil pertempuran mereka di Kaleneon sangat mencengangkan. Tidak hanya mereka kembali sebelum Makoto dan Shiki, mereka juga tidak mendapatkan korban jiwa dalam penaklukan tersebut. Hanya ada luka kecil, yang bisa dianggap sebagai lelucon, seperti ekor kadal kabut yang terinjak oleh orc dataran tinggi. Kemudian Makoto menerima laporan yang mengatakan bahwa jenderal musuh adalah naga yang seukuran telapak tangan mengkilap Mio, yang Mio tunjukkan kepada Makoto. Tomoe juga melaporkan bahwa ada tebing di Kaleneon, tapi itu bukan batas negara. Sebagai laporan tentang apa yang terjadi di pihak Makoto, Shiki menjelaskan bahwa mereka melawan Sofia, dan Lancer, dan menyelesaikannya. Shiki menjelaskannya dengan ekspresi bahagia yang bahkan tidak berusaha menyembunyikan rasa pencapaiannya. Tapi kehadiran Tomoe dan Mio, tiba-tiba membuat Shiki menjadi gelisah, meski ekspresinya tetap sama. Setelahnya Shiki menjelaskan tentang kontak dengan iblis, dan detail tentang kekuatan Dewi. Mendengar hal itu, Mio dan Tomoe menuntut penjelasan secara rinci ke Shiki, lalu membawa Shiki pergi. Sejak saat itu, Makoto belum melihat mereka. Dan pada akhirnya, Emma lah yang mengambil alih. Emma menyarankan untuk mengadakan perayaan kemenangan esok hari. Setelah itu, Makoto pergi untuk beristirahat. Lalu hari ini, Makoto teringat bahwa hari ini pestanya. Tapi sebelum itu, Makoto harus kembali ke akademi pagi ini. Lalu saat Makoto memikirkan kejadian di Rothsgard, tiba-tiba bunyi suara ketokan pintu. Mendengar itu, Makoto menyuruh masuk. Dan itu adalah Lime yang menyampaikan bahwa, dia dikirim dari akademi untuk datang, dan menjemput Makoto lebih awal. Lalu Makoto bertanya, apakah semua warga Asora yang diperintahkan Makoto ke Rothsgard masih di sana? Iya, ucap Lime. Dan Lime juga mengabarkan bahwa Capsec Akademi dan dosen-dosen penting, meminta apa yang telah dicapai kelompok Kuzunoha adalah atas perintah mereka. Setelah itu, Lime mengabarkan bahwa sebelumnya, ada seorang wanita di luar kamar Makoto, dan Lime menyebutkan ciri-cirinya. Dari apa yang dikatakan Lime, Makoto tahu bahwa itu Esther. Lalu Makoto menanyakan apa yang dilakukan Esther. Lime mengatakan bahwa dia menghilang setelah Lime meliriknya, jadi Lime pikir itu pasti bukan sesuatu yang penting. Karena itu, Lime mengatakan ke Makoto bahwa dia membayangkan sesuatu yang tidak senonoh,
di mana Makoto telah melakukan mantap-mantap dengannya sebelumnya. Setelah itu mereka kembali ke akademi, tanpa Shiki, yang mungkin sedang beristirahat setelah semalam dicecar pertanyaan-pertanyaan oleh Mio dan Tomoe. Setelah sampai di Rothsgard, kolaborator iblis yang disebutkan Rona tidak terlihat dimanapun. Tapi ada 3 varian yang semuanya lebih besar dari Io. Varian ini adalah jenis varian yang bisa bergabung dengan varian lainnya. Dengan tubuh setinggi lebih dari 4 meter, mereka mengamuk dan menghancurkan sebagian kota. Dan pada akhirnya, diputuskan bahwa, yang harus menghadapinya bukanlah penyihir akademi, tapi perusahaan Kuzunoha. Penyihir akademi, yang dengan mudah membersihkan varian yang tersisa, tetapi dengan varian ini, mereka benar-benar dikalahkan. Dan juga varian ini telah menjadi tahan terhadap semua atribut. Sekarang penyihir akademi berhamburan seperti bayi laba-laba, dan sekarang orang perusahaan Kuzunoha lah yang mengatasinya. Sesaat mau membasmi varian tersebut, tiba-tiba Shiki bergabung dengan Makoto dan lainnya, dia tampak begitu lelah. Dan kini, Lime, Mondo, dan para Etwa, telah siap bertarung. Lalu Makoto memerintahkan Lime dan Mondo, mengambil 2 dari varian, dan para Etwa mengambil sisanya. Setelah beberapa saat, 2 pohon besar telah ditambahkan ke kota, dengan tinggi 4 meter. Di sisi lain, para Etwa membuat varian menjadi terbelah dari kepala dengan rapi. Dan saat Makoto melihat varian yang terbelah 2, Makoto melihat bagian dalamnya menggelegak dan membengkak. Sesaat Makoto berfirasat buruk, dan akhirnya varian itu meledak dan isinya jatuh seperti hujan ke arah kota. Shiki yang melihat itu, menciptakan banyak lingkaran sihir besar, yang membuat langit tertutup. Sihir itu membakar semua materi yang jatuh ke kota. Melihat kecerobohan Etwa dan sihir mencolok Shiki, Makoto mengatakan akan menghukum mereka. Walaupun Makoto bercanda, Shiki yang mendengar itu gemetar. Setelah beberapa waktu, sekarang setelah akademi selesai mensurvei area, dan menyatakan berakhirnya keadaan darurat. Dan kota akan kembali normal dan menjadi tenang kembali. Lalu kapter selanjutnya, menceritakan sedikit tentang Ksatria Naga Laurel Union. Ksatria Naga adalah inti dari kekuatan militer Laurel Union. Seperti namanya, mereka adalah tentara yang dipasang di atas naga. Perbedaan ukuran antara naga dan manusia sangat besar. Akibatnya, Ksatria Naga diperlakukan sangat berbeda dari ksatria biasa. Orang-orang yang membawa perbekalan ke Rothsgard, adalah unit yang terbang di angkasa dengan naga terbang, dan ada juga unit di darat yang menunggangi naga bumi. Mereka dapat melakukan perjalanan di darat dan di udara, tetapi, mungkin karena tidak banyak lautan, tidak ada unit yang menggunakan naga air. Unit naga terbang memiliki keunggulan di udara, baik untuk serangan maupun pertahanan. Selama es yang merupakan ksatria naga ada, pertahanan Laurel dapat digambarkan sebagai dinding besi. Tapi sekarang ini, Makoto bisa melihat para ksatria naga merasakan sesuatu yang tidak biasa, dan terlihat khawatir dengan naga mereka, sementara para naga itu sendiri berdiri dengan waspada. Penyebab dari semua itu adalah Tomoe. Tomoe merasa kesal terhadap sesuatu yang tidak diketahui Makoto. Ketika Makoto dan yang lainnya kembali ke akademi, untuk menyampaikan laporan tentang insiden yang melibatkan varian, Tomoe mendiskusikan sesuatu dengan para pemimpin negara yang masih berada di kota akademi. Dalam diskusi itu, Tomoe memberikan kehadiran yang meresahkan, hingga membuat para naga yang ditunggangi ksatria naga menjadi seperti itu. Sementara Makoto menyampaikan laporannya kepada kepala sekolah, Makoto juga harus melalui misi sia-sia mencoba menenangkan Tomoe. Tomoe yang tertarik dengan ksatria naga, tapi di lain sisi dia meremehkan ksatria naga tersebut. Kemudian Makoto mencoba menenangkan Tomoe dengan berbicara mengenai 4 musim yang akan terjadi di Asora,
dan alkohol buatan Tomoe. Tapi, ekspresi Tomoe menunjukkan suasana hatinya yang buruk saat dia berbicara. Makoto merasa kasihan kepada Shiki, karena selalu diperlakukan buruk oleh Tomoe, dan Tomoe melampiaskan kemarahan yang tidak jelas ke Shiki. Lalu topik pembicaraan mereka berubah ke Ksatria Naga. Makoto yang merasa perkataannya telah membuat Tomoe berpikir, bahwa Makoto membandingkannya dengan naga yang dikendarai oleh para Ksatria Naga. Lalu Makoto menghibur Tomoe dengan berkata, jika ada 100 atau 1000 dari Ksatria Naga, kamu lebih baik bagiku, Tomoe. Jadi jangan merajuk seperti itu. Setelah itu suasana hati Tomoe lebih membaik. Lalu mengenai Kaleneon, Makoto akan menyerahkannya ke kakak beradik Anslen yang perwakilannya, Eva dan Ruria, yang akan memimpin nantinya. Lalu scene berpindah di Asora, yang saat ini telah malam. Dalam malam itu, Makoto memulai pidatonya dengan berkata, mulai besok atau lusa, 4 musim akan dimulai di Asora. Aku pikir akan ada beberapa ketidaknyamanan dengan ini juga, tapi mari kita semua bekerja sama untuk menghadapinya. Pidato tersebut menandakan dimulainya pesta malam ini. Makoto telah memberitahu semua orang tentang pertempuran yang telah terjadi, keterlibatan dalam pemulihan Hrothgar, dan kebangkitan Kaleneon. Setelah itu, Makoto memperingatkan mereka tentang kemungkinan efek dari 4 musim yang dimulai di sini. Lalu saat ini, semua mata tertuju pada Makoto, saat Makoto mengangkat cangkir di tangan kanannya. Lalu Makoto mengangkat gelasnya, dan mengatakan, cheers. Setelah itu mereka semua bersulang. Minuman yang dituangkan adalah alkohol Jepang yang dibuat di Asora, oleh Tomoe dan yang lainnya. Rasanya mirip dengan alkohol Jepang dalam ingatan Makoto. Lalu Makoto mengucapkan selamat kepada Tomoe karena menyelesaikan alkohol. Lalu saat ini, Makoto tidak bisa melepaskan diri dari senyum yang menutupi seluruh wajah Tomoe. Jadi Makoto terjebak dalam minum alkohol. Kemudian Makoto berterima kasih ke seluruh warga Asora, karena telah bekerja dengan keras. Lalu setelahnya, ork dataran tinggi, 4 arke, kadal berkabut, gorgon, para kepala dan pemimpin kelompok-kelompok itu, datang satu demi satu untuk melakukan percakapan dengan Makoto. Setelahnya, Mio membawa hidangan makanan satu demi satu. Dia membawa makanan di piring kecil, jadi jumlah setiap hidangan tidak banyak, tetapi ada variasi yang luar biasa. Sebagian besar makanannya berfokus pada makanan Jepang, dengan beberapa makanan Cina yang dicampur, tetapi ada juga beberapa makanan dari dunia ini juga. Melihat itu, Makoto mengajak Mio untuk duduk dekat dengannya. Lalu Makoto memuji Mio yang telah mengalahkan Jenderal Raja Iblis, yang dia bilang naga seukuran telapak tangan. Setelah itu, Mio menjelaskan pertarungannya dengan Rev. Mio memuji Rev itu cerdik, dan Mio berkata bahwa pada akhirnya dia tidak dapat meniru skill refleksi Rev. Mio terlihat sedikit kecewa dengan hal itu. Tapi dalam pertarungan itu, Mio mempermainkan Rev, dan membuat Rev seperti mengejar kupu-kupu, karena hal itu Mio menganggap Rev menggemaskan. Sekarang dia masih hidup, dan Makoto berniat untuk mengembalikannya ke Raja Iblis. Lalu Mio mengingatkan Makoto tentang janji Makoto. Karena para pemimpin kelompok masih di dekat Makoto, jadi Makoto mengatakan setelah pesta lebih tenang Makoto akan mendengarkan Mio. Setelah itu Mio pergi untuk melihat masakan. Lalu Makoto melihat ke arah Eris dan Aqua yang sekarang sedang bernyanyi dan menari. Untuk sesaat, Makoto pikir dia sedang berhalusinasi. Tapi Makoto berkedip dan pemandangannya tidak berubah. Lalu setelahnya, Shiki menghampiri Makoto. Shiki mengatakan bahwa di pagi setelah Makoto duluan pergi, dia membantu Emma dan Mio untuk bersiap-siap. Lalu Shiki menceritakan bahwa sebelumnya, dia dan Mio berkeliling kota pelabuhan untuk mencari
dan mendiskusikan bahan makanan, jadi dia yakin akan ada produk baru untuk Makoto cicipi dalam waktu dekat. Lalu Makoto mengatakan bahwa dia menantikannya. Setelahnya, mereka berdua bersulang dan minum. Setelah beberapa saat, Makoto meninggalkan pesta duluan dan kembali ke mansion. Lalu di ruang mansion hanya ada Makoto, Tomoe, Mio, dan Shiki. Kemudian Tomoe mendiskusikan ke Makoto tentang alkohol Jepang. Setelah itu, Makoto teringat, setelah melihat Mio menyeringai di sebelah Shiki, yang memasang ekspresi rumit dan bermasalah. Melihat itu, Makoto menanyakan permintaan apa yang Mio inginkan. Lalu Mio berkata, tolong jadikan aku pelayanmu. Mendengar itu, kemudian Makoto mencerna permintaan Mio. Lalu Mio melanjutkan perkataannya, dengan berkata, malam ini, bersamaku. Shiki dan Tomoe yang melihat itu hanya mengucapkan beberapa patah kata sebagai reaksi. Lalu Makoto menatap tajam ke arah Mio, dan mata Mio yang terbalik membalas tatapan Makoto. Saat ini, Makoto berpikir Mio manis. Pelayan ya. Makoto mengucapkan kata itu lagi dengan singkat. Makoto berpikir ingin pertama kali bersamanya, karena Makoto menyukai Mio. Tetapi karena tidak berpengalaman, Makoto tidak yakin apakah dia bisa membimbing dengan benar. Lalu untuk beberapa alasan, Mio menahan napas. Seakan berpikir Mio menunggu tindakan Makoto, Makoto seakan melakukan sesuatu ke Mio. Melihat hal itu, Mio pun kaget. Dan ternyata apa yang dipikirkan Makoto adalah kesalahpahaman. Mio tidak bermaksud pelayan seperti yang Makoto pikirkan, dan mengatakan ke Makoto dia telah membuat kesalahan. Togi yang dia maksud adalah, Mio ingin Makoto mengajarinya cara mencuci nasi agar enak. Mendengar itu, Makoto kaget, karena barusan Mio bilang, malam ini. Lalu Mio menjelaskan bahwa dia ingin mencicipinya di sarapan besok, jadi dia ingin belajar malam ini. Mendengar hal itu, Tomoe dan Shiki tertawa terbahak-bahak. Dan Makoto pun menyuruh mereka berhenti menertawakannya. Setelah itu, Mio meminta mengajarinya sekarang. Karena hari ini Makoto merasa mabuk, jadi dia mengatakan akan mengajari Mio besok. Karena Tomoe dan Shiki yang terus ketawa, itu membuat Mio marah, dan menyuruh mereka berdua keluar. Setelah itu Makoto mengatakan sebaiknya sekarang istirahat. Dan Mio mengucapkan selamat malam dengan wajah yang tersenyum. Sebelum Makoto pergi, dia mengucapkan terima kasih ke ketiga pelayannya. Karena telah menolong Makoto selama ini. Lalu sebagai hadiah, Makoto memberikan mereka nama keluarga yang sama dengan Makoto. Misumi. Lalu mereka bertiga dengan senang hati menerimanya. Setelah itu, Makoto pergi ke kamarnya. Sesaat setelahnya, di pinggiran Asora, Shiki terbaring di lantai, kedinginan, dan bagian putih matanya terlihat. Sedangkan Tomoe dan Mio, duduk di atas sisa-sisa pohon besar yang telah ditebang. Lalu Tomoe menanyakan ke Mio, mengapa Mio membuat alasan yang buruk, padahal Waka akan menerima Mio. Mio mengatakan bahwa dia akan melakukan itu, tidak dengan permintaan, tapi harus Makoto yang menginginkannya sendiri, dan mengatakan padanya langsung. Dan setelah itu, mereka membicarakan tentang Makoto hingga menghabiskan malam.